Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fasilitator kita, Bapak Muhajirin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Udah dan lain. Yang hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan saya. Perkenalkan Ibu Eka. Ya, Ibu Eka Putri, SPT. Kebetulan hari ini ada mengajar di lokal 10E1 yang materinya nanti adalah tentang perubahan lingkungan. Ya. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Hel. Ya Bu, seminggu yang lalu saya sudah memberikan kepada Ibu tentang pelaksanaan supervisi kelas. Nah, tentunya Ibu sudah melakukan persiapan. Nah, dalam hal ini kita akan mengajarkan 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, tentunya Bu Eka sudah mempersiapkan bahan yang akan melakukan observasinya. Nah, tentu Bu Eka sudah mempersiapkan KTP-nya. Sudah ya Bu ya? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita masuk pelaksanaan observasi di kelas, tentunya kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, kira-kira gimana kabar Bu Eka hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, sehat juga Bu. Alhamdulillah. Oke, kita masuk aja ke pra-observasi ya Bu ya. Nah, kira-kira materi Bu Eka besok apa yang mau disampaikan? Karena besok mau disampaikan tentang perubahan lingkungan. Iya. Ya. Tentang perubahan lingkungan ya Bu. Ya. Nah, kalau perubahan lingkungan tersebut tujuannya apa yang mau disampaikan? Tujuannya dari materi perubahan lingkungan itu diharapkan yang pertama adalah siswa bisa nantinya yaitu mendeskripsikan tentang keseimbangan dan perubahan lingkungan. Kemudian siswa bisa mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk dari pencemaran lingkungan hidup, dan terakhir siswa bisa nantinya mendeskripsikan tentang penanganan limbah, baik limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah beraktif. Iya, bagus sekali. itu. Iya, materi dari Bu Eka ya mendeskripsikan tentang limbah atau perubahan lingkungan. Berarti nanti murid-murid harus tahu limbah cair ini seperti apa, limbah padat seperti apa. Nah, kemudian metodenya seperti apa yang mau Ibu sampaikan besok? Ya, rencananya besok metodenya ceramah, kemudian siswa dibagi menjadi per kelompok, masing-masing mungkin ada 5 orang satu kelompok. Nah, kemudian setelah metode ceramah, setelah saya sampaikan materi, nanti siswa dibagi per kelompok dan kita melakukan diskusi kelompok. Iya, Nah, bagus. mungkin itu metodenya Bu. Iya, bagus apa yang Ibu sampaikan. Jadi nanti ada metode ceramah terlebih dahulu, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi ya Bu ya. Iya. Iya, jadi Ibu nanti menggunakan LKPD juga ya. Iya. Iya, jadi menggunakan LKPD di mana nanti siswa akan mengisi LKPD tersebut. Iya. Oke, kemudian alat dan bahan apa yang Ibu persiapkan untuk kegiatan tersebut? Kebetulan untuk materi perubahan lingkungan ini alat dan bahan yang dipergunakan nanti yaitu yang pertama tentu perangkat pembelajaran. Iya. Kemudian nantinya ada kita menyiapkan berupa kertas koran. Nah, nantinya ada stick note, ada nanti gunting, lem, gambar, dan kemudian sebelum kita melakukan diskusi kelompok dan nantinya siswa itu diberikan dulu penjelasan tentang materi perubahan lingkungan, yang mana di materi perubahan lingkungan itu yang pertama tentu apa yang bentuk-bentuk dari perubahan lingkungan, yaitu bentuk-bentuk pencemaran, baik ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, kemudian nanti setelah dijelaskan baru siswa mempresentasikan hasil diskusinya, mungkin agak satu kelompok ke depan dan menempelkan di depan. Itu ada pula satu kelompok yang menempelkan di depan berupa gambar yang diisi di LKPD, yang mana nanti ada ditempelkan pakai stick note, dan kemudian nanti baru dibahas oleh kelompok yang ditunjuk untuk yang menempelkan gambar. Mungkin itu.
Iya, bagus apa yang sudah Ibu Eka ceritakan dengan cukup panjang lebar. Berarti Bu Eka nanti akan membagi anak-anak tersebut menjadi beberapa kelompok, membagikan LKPD juga, dan membagikan gambar yang nantinya akan ditempel pakai kertas koran ya Bu ya? Iya. Iya, tentu itu sangat menarik sekali. Berarti Bu Eka sudah memahami bahwa murid kita tersebut memiliki berbagai bentuk KSE-nya, di mana dia memiliki ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Berarti untuk anak-anak kinestetik, mereka sudah memberikan gambar sehingga mereka nanti bisa menempelkan ya gambar tersebut dan menampilkannya di depan. Sangat menarik apa yang Bu Eka sampaikan tadi. Nah, kemudian persiapan tertulis apa yang sudah Bu Eka buat untuk penampilan tersebut di dalam kelas nantinya? Kalau untuk persiapannya tentu nanti bisa disiapkan LKPD sebelum kita mulai belajar. Kemudian menyiapkan bahan ajar, kemudian nantinya gambar. Nah, gambar itu baru nantinya dibagikan ke siswa yang dapat materi tentang pembahasan yang di LKPD tadi. Mungkin itu, Bu. Iya. Kemudian dalam kira-kira menurut Ibu dalam pembelajaran nanti apa materi yang sulit bagi anak-anak kita di kelas? Mungkin yang agak sulit anak-anak kita pada umumnya nanti akan sulit untuk membedakan apa itu contoh mungkinnya dari pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran tanah. Nah, misalnya kalau pada pencemaran air itu nantinya adalah adanya zat CFC atau klorofluorokarbon. Nah, nanti itu mungkin agak sulit anak-anak memahami yang mana yang klorofluorokarbon itu. Nah, nanti anak-anak itu bisa kita menjelaskannya kembali materi yang tidak dia pahami karena banyak berhubungan dengan pelajaran kimia. Oh iya, berarti mengenai contoh-contoh mungkin yang agak sulit pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, apalagi mungkin yang CFC tadi ya Bu anak-anak kan tidak tahu CFC itu apa. Iya, padahal mereka selalu memakainya setiap hari melalui parfum yang mereka pakai. Mungkin karena mereka belum begitu memahami, jadi mereka nanti menganggap itu sulit ya Bu ya. Padahal enggak sulit sebetulnya. Iya, karena Bu ya untuk menjelaskan nanti. Bagus Bu Eka. Terus kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang Bu berikan? Mungkin yang pertama diharapkan siswa bisa menjelaskan tentang dampak perubahan lingkungan. Dengan mempelajari materi perubahan lingkungan, keseimbangan dan perubahan lingkungan, siswa bisa menjelaskan dampak perubahan lingkungan. Kemudian siswa bisa membedakan antara pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa diambil atau yang bisa diharapkan dari siswa setelah mengikuti pelajaran ini, Bu. Iya, berarti menarik ya Bu ya, siswa tersebut harus memahami tentang perubahan lingkungan itu sendiri. Kemudian mereka harus paham perubahan lingkungan tentang air, pencemaran air, udara, tanah. Nah, sangat bagus sebetulnya Bu kompetensi yang diharapkan. Nah, kira-kira ada nggak yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran yang kali ini yang akan Bu lakukan? Kalau untuk pembelajaran khusus, mungkin yang perlu adalah yang pertama itu siswa tentu bisa diajak keluar lapangan, istilahnya ke dekat pencemaran, misalnya adanya pencemaran air, berarti itu mungkin yang perlu kita berikan kepada siswa sehingga siswa itu betul-betul paham bahwa inilah contoh pencemaran air. Nah, kemudian ada juga mungkin bisa kita ajak ke tempat-tempat pabrik atau industri yang nantinya adanya tempat pembuangan limbah. Jadi anak-anak bisa tahu sehingga kita pun bisa memberikan bahwa yang namanya pencemaran itu mempunyai dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa diberikan. Iya, bagus berarti Bu. Berarti muridnya nanti bisa dibawa ke lapangan ya Bu ya, ke pencemaran air, ke pabrik, melihat limbah.
Berarti mereka bisa mengamati langsung seperti apa pencemaran tersebut. Pencemaran Jadi air atau pencemaran udara kalau yang di limbah itu ya, tidak industri itu ya. Jadi anak-anak itu lebih termotivasi ya Bu ya, lebih bersemangat dalam belajar kalau mereka melihat langsung ke sumbernya atau ke lingkungan. Memang ya Bu ya, lingkungan merupakan salah satu aset yang sangat berguna bagi murid kita di sekolah. Nah, itu barangkali ya Bu tentang wawancara pra-observasi kita pada hari ini. Sangat menarik sekali apa yang Bu Eka sampaikan sehingga menimbulkan semangat juga bagi anak-anak nantinya. Mudah-mudahan proses observasi di kelas menjadi lebih baik, anak-anak juga bersemangat dalam belajarnya ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu, dan bisa menambah semangat kita juga untuk mengajar. Iya, betul Bu. Iya. Demikianlah observasi saya pada hari ini bersama Ibu Eka. Terima kasih Ibu Eka atas waktunya yang telah menyempatkan hadir pada pra-observasi. Selamat bertemu nanti ya Bu ya di ruang observasinya. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Organik ada limbah anorganik. Di mana sekolah kita ini banyak sampahnya. Berarti sampah adalah salah satu limbah yang bisa dimanfaatkan dan diolah sehingga lingkungan menjadi seimbang. Nah, dari kata-kata itu nanti pada materi pelajaran lingkungan ini, jadi di sini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa bisa mendeskripsikan. Siswa bisa mendeskripsikan apa itu keseimbangan lingkungan. Kemudian yang kedua, siswa bisa memahami apa yang lingkungan seimbang, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga diharapkan di sini siswa bisa memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan limbah atau hasil dari perubahan lingkungan. Nah, jadi dari materi ini nanti akan ada diskusi ya di kelompok. Kemudian ada sedikit sekarang bagi-bagi aja nanti kelompok yang lama itu. Nah, ada agak 4 atau 5 kelompok. Nah, ya. Akhirnya tak kemana, tak ada keterangan, karena nggak tahu ada sakit, ya nggak datang. Ya, jadi sekarang kita lihat materinya sedikit. Bahwa yang namanya lingkungan itu ada yang seimbang, ada yang tidak. Dalam materi kita ini nanti kita akan membahas apa itu keseimbangan lingkungan. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa siswa bisa mendeskripsikan nanti apa itu keseimbangan lingkungan. Nah, jadi ada undang-undang yang mengatur tentang keseimbangan lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Nah, ini undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Judul materi kita adalah perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi undang-undang ini yang mengatur tentang lingkungan hidup. Jadi kalau awak kamunya tidak membuang sampah pada tempatnya, melanggar aturan tentang yang diterapkan pada undang-undang lingkungan hidup, jadi kita kena sanksi. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat lingkungan di daerah kita ini atau di sekitar sekolah kita ini. Ya. Jadi nanti kamu akan bisa melihat apakah sekolah kita ini termasuk lingkungan yang sudah bersih atau
belakang itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, ya. Apalagi yang di belakang lokal E itu banyak juga sampah-sampah yang tidak berserakan. Tapi lingkungannya masih belum seimbang. Nah, jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan itu bagaimana kira-kira? Apa kira-kira contohnya? Apa yang katakan rantai makanan? Ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Yaitu adanya proses makan, Ada memakan, memang ya ada produsen, ada konsumen. Nah, itu adalah rantai makanan. Kalau cari-cari makanan, perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain, tetapi organisme yang lebih banyak daripada rantai makanan. ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa lagi yang membuat lingkungan seimbang? Adanya lingkungan yang homeostatis. Nah, apa lingkungan yang homeostatis? Itu adalah mampu mempertahankan diri terhadap gangguan alam. Nah, apa tentunya gangguan alamnya? Bencana alam, banjir, apa yang lagi musim sekarang? Banjir ya, karena musim hujan. Nah, ada tanah longsor dan lain-lain. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami. Arti maksudnya pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami berarti dia ini berlangsung secara alami itu sesuai dengan kehidupannya masing-masing. Misalnya di sini tidak ada organisme yang mendominasi organisme lain. Tapi misalnya populasi tikus tidak akan mengganggu kehidupan organisme lain. Misalnya cacing atau yang lainnya. Itu namanya adalah yang dikatakan pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami, tidak mengganggu aktivitas organisme lain. Lalu memiliki daya dukung lingkungan. Ya, daya dukung lingkungan. Apa contohnya nak? Gempa bumi. Tadi yang disebutkan tadi. Kemudian ada faktor. Faktor manusia apa contohnya? Berarti itu adalah dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Jadi kalau kita perhatikan dua faktor ini sangat erat hubungannya dengan keseimbangan lingkungan. Nah, kalau kita perhatikan di penghasilannya apa? Kayu. Jadi penebangan kayu yang dilakukan tapi tidak ditanami Kembali. Nah, itu ya. Nah, tidak bisa dimanfaatkan atau istilahnya tidak bisa diolah dan membahayakan kesehatan. Itu adalah disebut dengan pencemaran atau limbah. Kalau limbah berarti sisa-sisa seusaha yang membahayakan manusia. Kalau pencemaran beda lagi. Nah, kalau pencemaran berarti itu masuknya atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia atau kualitas dari gangguan alam. Nah, sekarang kita lihat apa saja bentuk-bentuk pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran udara. Ya, anak-anak pergi sekolah tadi pakai kendaraan bermotor. Ya, ada yang pakai kendaraan bermotor, ada yang diantar. Nah, ada yang pakai kendaraan bermotor sendiri. Punya apa namanya ini? Istilahnya ada potnya yang dipotong itu. Ada yang seperti itu? Nah, jadi jangan dibuat seperti itu. Karena nanti mengganggu apa namanya? Belajar atau aktivitas PBM di sekolah dan bisa juga menimbulkan pencemaran udara. Karena sumber dari pencemaran udara itu dari apa? Asap kendaraan bermotor. Dari apa lagi? Kebakaran yang tidak sempurna atau tidak sampai habis. Istilahnya pembakaran itu tidak dilihat atau sampai habis, tapi bersifat racun. Nah, itu adalah sumber-sumber pencemaran
Tahu rumah kaca? Bahan tuh Terus banyak. Hah? Tembok. Oke. Cái gì là? Semua kok ya lah. Kok enak lah. Kok enak. Kok enak. Mainannya apa di situ? Ditempel. Tampak di kantin Enceng Gondok yang tidak tertemani. Ada yang perairan. Enggak masuk cara. Itu aja lah ya, Bu. Enggak lah, Bu. Kekurangan orang tuh. Pegis. Walaupun harga lebih mahal. Aku deh juga deh. Karena lebih sehat gitu daripada pertanian organik. Gitu ya. Ini analisa sih boleh. Ya apa terjadi? Organik itu yang tidak Kau nih kan, yang panjang. Nah, kau. Nah ini, kau ya dan kalau gini. Kau apa dah kemarin? Oke, emang. Kayaknya aktif lah.
Itu menambah semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramawati SPD dari SMA Negeri 9 Junjung, CGB Angkatan 7. Hari ini akan mengadakan wawancara pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Eka Putri, yang sudah hadir bersama kita. Kemudian teristimewa ada Bapak pengajar praktek kita, Bapak Razif Nurhanain, yang juga hadir bersama. Selamat siang, Pak. Baiklah, kemarin saya sudah melakukan observasi bersama Bu Eka, ya Bu ya. Kemudian kita sudah melakukan juga observasi, dan sekarang kita adalah pasca observasi ya Bu ya. Iya. Gimana kabar Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Bu El gimana? Iya sehat juga. Alhamdulillah ya. Dalam observasi kemarin, Ibu sudah melihat bagaimana Bu Eka menyajikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang mau Ibu tanyakan, bagaimana pendapat Bu Eka dalam menyajikan pembelajaran yang Bu Eka berikan kemarin? Saya sangat senang sekali karena pembelajaran yang diberikan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, selain itu pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP yang disiapkan sebelum pembelajaran. Iya. Ya. Berarti materinya kemarin perubahan lingkungan ya Bu ya? Iya. Kemarin tentang perubahan lingkungan. Kebetulan itu materi akhir dari kelas 10E. Iya. Jadi perubahan lingkungan kemarin yang Ibu ajarkan ada pencemaran udara. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, tentang keseimbangan dan perubahan lingkungan. Kemudian tentang bentuk-bentuk pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Iya. Kemudian dampak dari pencemaran. Oh iya, ada dampaknya juga ya Bu ya. Iya, bagus berarti ya. Nah, apakah dalam proses pembelajaran Bu Eka kemarin, Bu Eka merasa puas dengan apa yang Bu Eka laksanakan di kelas? Saya merasa puas karena kebetulan saya dari awal pembelajaran itu sudah menerapkan ice breaking mungkin dari awal pembelajaran, sehingga menarik buat siswa untuk sebelum memulai pembelajaran. Kemudian setelah itu baru saya menyampaikan inti dan tujuan pembelajaran dan pelajaran pada hari itu. Iya, jadi materi pada hari itu. Iya, kita juga menyampaikan tujuan, materinya juga tentang apa yang mau kita lakukan. Kemudian mereka juga sudah melakukan KSE ya, KSE kesadaran diri, yang menyapa peserta didik dalam pembelajaran ya. Pada awal pembelajaran mereka sudah melakukan KSE kesadaran diri. Nah, diharapkan nanti mereka bisa melakukan KSE yang lainnya, ada manajemen diri juga. Tapi di dalam diskusi kemarin mereka sudah berkolaborasi sebetulnya, sudah mampu menyampaikan pendapatnya, iya, tentang pembelajaran mereka. Iya. Nah, bagaimana menurut Bu Eka ketercapaian pembelajaran kemarin? Kalau ketercapaian pembelajaran kemarin itu saya sangat merasa puas sekali karena siswa ada banyak sekali yang antusias, terutama dengan pembelajaran yang berupa gambar, gambar yang ditayangkan di depan, dan ada juga yang diskusi nantinya dengan gambar yang dipaparkan di depan. Jadi dengan adanya gambar, siswa akan lebih memotivasi siswa untuk bisa menarik dalam
mempelajari materi itu, sehingga dalam penyampaian diskusinya dia lebih bersemangat untuk menyampaikan. Iya. Mungkin itu, Bu. Iya, jadi kemarin Bu Eka dalam observasi memberikan LKPD ya Bu ya. Kemudian memberikan LKPD, kemudian LKPD-nya dikerjakan per kelompok, dibagi masing-masing siswa itu 5 per kelompok, dan mungkin ada beberapa kelompok atau 2 kelompok yang tampil ke depan untuk menyajikan materi tentang perubahan lingkungan. Iya. Tapi di samping itu juga ada kemarin pemberian gambar ya Bu ya, mencocokkan gambar dengan fungsinya ya. Dan fungsinya. Iya. Yang Jadi kemarin tentang pencemaran air, udara itu kan ada yang ada gambar kayak seperti CFC. Nah, itu kan harus kita cocokkan mana yang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Mungkin itu kemarin Bu yang lebih menarik. Jadi dalam pembelajaran tersebut, menurut Ibu apa kesulitan yang dialami oleh siswa dalam pembelajarannya? Mungkin kesulitannya yang pertama, siswa itu mungkin ada juga yang belum bisa untuk menyocokkan gambar. Karena ada siswa yang belum paham apa itu CFC, padahal itu kan udah pelajaran kimia dasar untuk pelajaran kimia juga. Dan ada juga siswa yang belum paham apa itu yang tentang contoh-contoh pencemaran air, udara, mungkin itu yang belum bisa untuk dimengerti atau dipahami oleh siswa mungkin. Mungkin itu yang belum. Iya, jadi kesulitannya ada beberapa siswa yang belum bisa paham. Iya, gambar yang diberikan dengan fungsinya, kemudian belum memahami juga contoh-contohnya ya Bu ya. Padahal mengenai CFC tersebut kan klorofluorokarbon itu kan ada di kehidupan kita sehari-hari, seperti pemakaian parfum, parfum ya Bu ya. Atau setiap hari itu siswa kan selain memakai parfum, dia itu bisa juga membawa apa namanya itu yang berupa ya parfum yang dibawa ke sekolah, itu kan dipakainya. Dan juga siswa yang belum paham. Kalau itu mengandung CFC ya Bu ya. Padahal di pelajaran kimia juga ada dijelaskan bagaimana CFC yang tersebut. contoh dari CFC. Jadi sangat menarik juga yang Bu Eka sampaikan. Kira-kira kesulitan Bu Eka apa dalam observasi kemarin? Kesulitannya yang pertama itu dalam pembelajaran itu masih ada siswa yang tidak memperhatikan dalam belajar. Apalagi siswa-siswa yang memang belajarnya jam terakhir. Kalau jam terakhir itu kan banyak siswa itu yang udah banyak yang tidur, yang tidak memperhatikan lagi kita mengajar. Nah mungkin itu beberapa kesulitan sehingga siswa tersebut tentu tidak akan memahami apa yang akan kita sampaikan. Mungkin itu kesulitannya dalam pembelajaran. Karena memang jadwal Bu Eka kemarin jam terakhir 2 jam terakhir, jadi kesulitannya kira-kira ada siswa yang kurang bersemangat, ada yang kelelahan sampai tidur ya Bu ya. Tidak memperhatikan lagi, mungkin itu kesulitan. Tapi tentu kita ajak dia, kita ajak untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi solusi Bu Eka yang mengajak mereka untuk mengikuti pelajaran. Kemudian apa lagi solusi yang Bu Eka berikan kepada murid kita tersebut? bisa menukar bagaimana metode belajar atau menukar dengan cara mengajar, kemudian bisa juga mempraktekkan metode mengajar dengan cara yang lain selain diskusi. Dengan mengajaknya itu mungkin bisa siswa itu akan bersemangat walaupun di jam terakhir. Itu yang bisa dilakukan. Bagus apa yang Bu Eka sampaikan. Berarti Bu Eka bisa mengganti metodenya ya Bu ya. Metode pembelajaran itu harus lebih bervariasi karena sebagaimana yang kita ketahui murid itu memiliki 3 model gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetiknya. Jadi kita juga harus bisa memahami gaya belajar murid itu seperti apa. Jadi kita bisa memberikan trik-trik atau metode yang sesuai dengan kondisi siswa kita ya Bu ya. Dengan kondisi siswa. Bagus seperti yang Bu Eka sampaikan, berarti Bu Eka sudah bisa mengatasi kesulitannya. Kira-kira dalam observasi yang dilakukan atau pembelajaran yang dilakukan di kelas, mungkin banyak siswa yang Ibu menemukan berbagai kendala ya dalam pembelajaran tersebut. Berarti bagus sekali Bu Eka sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga Bu Eka bisa merubah apa yang perlu Bu Eka rubah atau barangkali perbaiki untuk pembelajaran lebih baik ke depannya ya Bu ya.
Kemudian menurut Ibu, setelah Ibu melakukan observasi kemarin, apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang Ibu berikan kemarin? Yang perlu ditingkatkan yang pertama mungkin siswa itu harus kita ajak terlebih dahulu, Iya. ya kita ajak terlebih dahulu untuk mau belajar. Kemudian yang kedua mungkin bisa dengan menukar Iya. cara atau metode mengajar. Mm-mm. Nah, mungkin dengan menukar kalau jam terakhir itu apa yang cocok. Nah, itu kita lihat bagaimana materi dan metode yang harus kita gunakan. Mungkin itu cara yang bisa kita laksanakan. Iya. Kemudian mengajak siswa itu mungkin dengan penayangan gambar itu akan membuat siswa akan bisa lebih menarik Iya. untuk menyampaikan materi sehingga siswa bisa untuk memahaminya. Mungkin Iya. itu yang bisa Iya, berarti dengan mengajak siswa ya Bu ya, Iya. membuka hatinya terlebih kita dahulu. hatinya untuk mau belajar. Iya, untuk Apalagi belajar. jam terakhir kan. Iya, kemudian sangat rawan jamnya. Iya, memberikan juga motivasi ya Bu ya Iya, kepada mereka, motivasi. bagaimana mereka supaya lebih giat lebih dalam belajar. Iya. Nah, barangkali KSE-nya perlu Ibu tingkatkan juga. Iya. Kalau Mungkin kemarin dengan- kan baru di awal. Ya, kalau mungkin Nah. besok di akhir lagi ya, Bu, Iya, iya, Di ditambahkan akhir lagi ditambahkan KSE-nya. lagi KSE-nya, Iya. sehingga lebih bersemangat lagi siswanya. Baru setelah itu kita lanjutkan pakai Iya. KSE. Iya. Bagus sebetulnya apa yang Bu Eka sampaikan itu setidaknya kan membuka wawasan mereka. Oh, besoknya harus seperti ini lagi. Iya. Ganti lagi nanti videonya seperti apa, KSE apanya kan, sehingga briefingnya lebih semangat lagi ya Bu ya. Iya. Terus apa yang bisa Bu Eka lakukan untuk pertemuan berikutnya apa lagi? Untuk pertemuan berikutnya itu kan masih materi perubahan lingkungan. Iya. Kita udah masuk kepada dampak. Iya. Dampak dari perubahan lingkungan. Jadi kalau dampak tentu kita mengajak siswa mungkin Iya. bisa keluar Iya. istilahnya ke itu lingkungan yang ada suatu industri yang berhubungan dengan lingkungan. Iya. Misalnya itu industri pembuatan tahu. Jadi Iya. bagaimana ampas tahu itu apakah bisa didaur ulang kembali? Iya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Iya, jadi sebetulnya lingkungan itu juga merupakan aset ya Bu ya bagi murid kita. Aset itu bukan hanya di kelas, tapi bisa di lingkungan. Bisa juga kita di lingkungan sekolah ya Bu ya. Kalau materinya kayaknya keanekaragaman hayati kayaknya ya. Bisa di dekat Iya. di sekitar lingkungan Sekitar sekolah lingkungan ini. sekolah. Tapi kalau untuk dampak perubahan lingkungan tentu lebih ke pabrik Lebih ya ke Bu ya. pabrik atau Iya. ke industri. Kalau Iya, dekat lebih ke sini industri. mungkin nggak ada industri. Atau Iya. siswa diajak yang namanya nggak studi tour. Apa namanya Bu? Studi banding. Studi banding. Iya. Nah, diajak siswa sehingga siswa itu akan tahu apa dampak dari limbah, Iya. limbah cair, limbah gas, limbah padat. Nah, nantinya setelah tahu apa dampaknya, baru nanti bagaimana cara mendaur ulang dari limbah tersebut. Iya. Nah, itu mungkin Iya. Iya, tapi kita bisa juga ya Bu ya daur ulang limbahnya di sekolah seperti Bisa, bikin seperti kompos kemarin ya. kompos kemarin. Iya. Nah, untuk kita project bebas Iya, sampah. project Bu ya. Iya. Mungkin itu salah satu Contoh Bu ya. contohnya cara mendaur ulang limbah yaitu pembuatan kompos. Iya. Komposnya itu mungkin dari yang ada di sekitar sekolah ini yaitu sampah-sampah Iya. organik ya, Organik. sampah organik yang Tumbuhan. bisa diolah. Nah, Iya. jadi tumbuhan, daun-daunan Iya. yang sudah kering, nah mungkin itu yang bisa kita olah menjadi kompos. Iya. Iya, sangat menarik apa yang Bu Eka sampaikan. Rasanya Ibu nggak sabaran nanti untuk melihat pertemuan Bu Eka berikutnya seperti apa. Karena biasanya kan siswa itu lebih tertariknya memang ke lingkungan ya Bu ya. Iya, melihat Seperti langsung. pembuatan kompos kemarin kan Iya, memang juga bersemangat ya. Iya. Iya. Siswa itu lebih bersemangat. Iya. Ya. Iya, karena kalau di kelas tentu hampir seluruh mata pelajaran di kelas gitu ya. Jadi, kalau untuk pembuatan kompos iya. itu memang kita orang biologi yang betul-betul diharapkan Iya, iya. tahu supaya kita sehat. Iya, sebagai fasilitator juga ya Bu ya, bagaimana pembuatan kompos, bagaimana nanti triknya setelah komposnya jadi. Kemarin juga udah
berdayakan ya Bu ya, sudah diberdayakan iya komposnya ya Bu ya. Jadi menarik apa yang Bu Eka sampaikan, mudah-mudahan Bu Eka tetap bersemangat dalam pembelajarannya. Ya, Ibu berharap Bu Eka bisa menerapkan KSE yang sudah Ibu ajarkan. Kemudian Bu Eka kemarin sudah juga diferensiasi kontennya pada materi, sudah diferensiasi prosesnya juga pada langkah KPD kemarin. Nah, kedepannya semoga Bu Eka lebih sukses lagi dalam pembelajarannya dan siap juga untuk Ibu observasi ya Bu ya. Kita kan ganti-ganti apa juga bagaimana penerapannya ya Bu ya, supaya kedepannya jadi lebih baik lagi. Mungkin ya sama-sama ya Bu ya, mudah-mudahan saya juga nantinya bisa lebih meningkatkan lagi bagaimana cara pembelajarannya yang lebih menarik dan yang bisa memotivasi siswa untuk bisa belajar dengan giat. Mungkin itu harapan kita nah, untuk kedepannya. Ya, mungkin apa namanya itu yang diharapkan lagi siswa itu memang peduli dengan pembelajaran yang kita berikan. Apalagi yang sekarang kurikulum merdeka itu banyak sekali istilahnya itu proyek yang harus mereka kerjakan. Mungkin itu harapannya. Baiklah Bu Eka, terima kasih atas waktunya. Bu Eka sudah menyampaikan permasalahannya di kelas, bagaimana langkah-langkah Bu Eka ke depannya untuk perbaikan ke depannya, bagaimana supaya siswanya lebih bersemangat lagi ya Bu ya dalam belajar dengan memberikan metode-metode nantinya yang bervariasi. Jadi Bu juga nggak sabaran untuk melihat Bu Eka untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bu Eka ya. Kita boleh berkolaborasi ya Bu ya, karena kita sama-sama berbiologi ya. Jadi sharing ya Bu ya, mungkin bisa dan itu harapan kita. Jadi semoga nantinya lebih memotivasi siswa bisa belajar bersemangat. Mungkin itu harapannya. Iya, sama ya Bu ya. Semoga kedepannya jadi lebih baik. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Semoga berhasil dalam pembelajarannya ya Bu ya. Ibu juga demikian. Iya, ya Bu.